Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Rizqatul Afia, Alfi Sakdia, dan saya sendiri, Anan Permana Putra. Di sini kami akan menjelaskan mengenai eksperimen terkini dalam melaksanakan manajemen wakaf produktif. Di sini kami mengambil 3 pembahasan, yakni yang pertama mengulas sedikit tentang pengertian wakaf, yang kedua studi kasus mengenai wakaf uang, dan yang ketiga studi kasus mengenai wakaf tanah. Selanjutnya adalah pengertian dari wakaf itu sendiri. Jika menurut istilah, wakaf artinya menahan zat suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, atau menahan zat benda tersebut dan menyedekahkan manfaatnya melalui kesepakatan atau sebuah perjanjian. Pemahaman wakaf pada masyarakat Indonesia tidak terlepas dari proses awal masuknya Islam dan perkembangannya di Indonesia. Mereka lebih dekat dengan hukum wakaf dalam fikih oriented dan bermazhab Syafi'i. Hal ini karena mayoritas masyarakat Muslim Indonesia merupakan alumni dari Pondok Pesantren Salafiyah, diantaranya seperti Lirboyo, Sarang, Kudus, dan pesantren di wilayah Jawa yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Pemahaman masyarakat Muslim Indonesia tentang wakaf melahirkan sikap dan perilaku mereka dalam berwakaf terukur lewat barometer fikih oriented ala Syafi'iyah, dan yang paling mereka yakini bahwa ibdal al-waqaf itu tidak diperbolehkan, sehingga cenderung tradisionalis dan konvensional. Masyarakat Muslim Indonesia berwakaf dalam bentuk yang berbeda-beda dan dengan nama yang berbeda pula. Seperti contohnya adalah wakaf tanah, kebun, rumah, bangunan, atau benda mati lainnya yang sesuai syarat wakaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada wakaf uang. Wakaf uang, wakaf melalui uang adalah wakaf yang memberikan uang untuk diberikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai dengan dikehendaki wakif atau program atau proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif atau investasi. Jadi wakaf uang itu adalah penyerahan hak milik berupa uang kepada seseorang atau nazir yang dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya itu digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. Jadi wakaf uang itu mempunyai nilai manfaat yang fleksibel dan sangat besar, yang antara lain karena wakaf uang itu jumlahnya dapat bervariasi, sehingga seseorang yang mempunyai dana terbatas pun dapat memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi kaya terus. Next, Mas. Jadi ini ada contoh studi kasus, yaitu contohnya wakaf uang Al-Azhar. Wakaf Al-Azhar berdiri itu pada tahun 2010 dan telah terinspirasi oleh pengelolaan wakaf Al-Azhar Kairo di Mesir yang berkembang pesat dengan mengelola wakaf produktif berupa rumah sakit, apartemen, hotel, perkebunan, serta berbagai usaha bisnis lainnya. Oleh sebab itu, lembaga wakaf Al-Azhar di Indonesia membentuk gerakan wakaf nasional berupa wakaf mall jadi, apartemen, pom bensin, kapal tanker, pesawat terbang, wakaf perusahaan, dinar, dan lain-lain. Next. Nah, ini dalam pembagian wakaf uang Al-Azhar
itu menginvestasikan harta wakaf uang ke dalam beberapa bidang, yaitu ada bidang properti, bidang perkebunan, dan bidang transportasi. Nah, pada bidang properti ini, wakaf uang yang dikumpulkan untuk investasi properti bisa secara kontan, berjangka, atau seumur hidup. Contohnya kayak wakaf patungan untuk properti dengan kelipatan mulai dari 50.000 itu berisi dari proporsi nilai wakaf itu sejumlah 45.000 dan biaya operasionalnya 5.000. Nah, hal ini disebut juga wakaf khairi. Wakaf khairi sendiri itu merupakan wakaf patungan dengan cara menitipkannya kepada pengelola wakaf untuk diberikan aset baik alat transportasi atau properti maupun perkebunan agar kemudian aset tersebut itu dikelola dan diambil manfaatnya. Lalu yang kedua ada bidang perkebunan. Nah, selain melakukan pengembangan di bidang properti, Al-Azhar juga melebarkan sayapnya di bidang perkebunan pohon jabon. Usaha ini dipandang cukup solutif dalam upaya pengembangan aset wakaf agar hasilnya bisa dimanfaatkan lebih cepat dan luas. Nah, mengapa mereka memilih pohon jabon? Karena pohon jabon dibandingkan dengan tanaman pohon lainnya itu pertumbuhannya yang cepat bisa dipanen dalam jangka waktu 5 sampai 8 tahun. Nah, jadi hasil dan manfaat dari usaha transportasi dan perkebunan ini disalurkan untuk pengembangan pendidikan dan dakwah. Selanjutnya ada bidang transportasi. Inovasi pengembangan wakaf uang dalam bentuk wakaf transportasi adalah wakaf yang dihimpun dalam bentuk wakaf uang sesuai akad. Lalu diberikan alat transportasi yang hasil dari wakaf tersebut sebagian untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, wakaf Al-Azhar menetapkan kisaran donasi wakaf untuk wakaf transportasi yaitu sebesar 25.000 per donasi. Nah, hal ini dilakukan agar masyarakat dari berbagai kalangan itu dapat ikut andil dalam berwakaf untuk penyediaan alat transportasi. Selanjutnya, nah dalam upaya memproduktifkan harta wakaf, wakaf Al-Azhar terlebih dahulu melakukan visibility study terhadap bisnis yang dijalankan, baik dari sisi peluang maupun tantangan bisnisnya. Hal ini bertujuan agar sektor usaha yang digeluti itu dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita lembaga dan tentunya untuk meminimalisir risiko-risiko yang kemungkinan timbul di kemudian hari. Dan lembaga wakaf Al-Azhar sendiri telah memiliki sejumlah aset wakaf untuk dikelola secara produktif agar hasil pemanfaatnya itu dapat dimanfaatkan bagi mauquf alaih khususnya di bidang pendidikan dan dakwah. Nah, dalam pembagian hasil surplus wakaf Al-Azhar sendiri, presentasi pembagian hasil surplus aset wakaf pada lembaga wakaf Al-Azhar adalah 50% untuk mauquf alaih, 30% untuk manajemen aset, dan 20% untuk nazir. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lisa. Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang wakaf tanah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari hartanya, harta kekayaannya yang berupa tanah milik, dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, di sini terdapat contoh studi kasus tentang wakaf tanah, yaitu kasus sengketa di desa Ule Tanoh atas tanah wakaf masjid yang diperebutkan oleh ahli waris dengan luas tanah lebih kurang 2.500 meter persegi. Tanah masjid diwakafkan oleh almarhum Bintang pada tahun 1970
terjadinya sengketa pada tahun 1990 setelah masa wakaf sekitar 20 tahun. Selanjutnya, faktor penyebab dari persengketaan ini yaitu terjadi penarikan kembali terhadap tanah yang sudah diwakafkan oleh almarhum Bintang karena dalam proses pewakafkan tanah hanya dilakukan dengan ikrar wakaf saja tanpa adanya bukti otentik dan dikatakan oleh ahli waris bahwa tanah tersebut belum diwakafkan. Selanjutnya, pada saat musyawarah berlangsung, ada beberapa perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya hambatan untuk penyelesaian permasalahan sengketa tanah tersebut. Yang pertama yaitu tidak adanya pemahaman yang sama antara pihak penggugat dengan pihak aparatur kampung. Yang kedua, kurang komunikasi antar ahli waris dengan aparatur kampung. Selanjutnya, setelah adanya permasalahan, para warga akhirnya bermusyawarah bersama untuk menyelesaikan atau mendapatkan solusi yang tepat. Berdasarkan hasil bahwa musyawarah antara aparatur gabung yang diikuti serta dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid dengan pihak ahli waris terjadi kesepakatan perdamaian, yaitu tanah wakaf masjid ini masih bisa digunakan seperti biasa oleh masyarakat dari masjidnya itu, namun pihak masjid, aparatur kampung, beserta masyarakat harus membayar ganti rugi kepada ahli waris. Tanah wakaf itu lebih kurang dari 2.500 meter sampai lunas sampai batas waktu tertentu. Namun pembayaran dilakukan dengan cara dibayar secara cicil. Dalam seminggu sekali pembayaran dapat dilunasi pada akhir tahun 2019. Selanjutnya. Baik, Baik, saya kembalikan ke Mas Anan. mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.